Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban batu penjuru. Segala cara dan argumen telah diperagakan oleh gereja agar pemenuhan nubuat tentang batu penjuru tidak merujuk kepada Muhammad SAW, tetapi fakta, sejarah dan Alkitabiah terlalu real untuk dibantah, dan manusia yang menggunakan akal sehatnya terlalu berakal untuk diakali oleh doktrin yang tidak masuk akal. Sementara klaim gereja bahwa batu penjuru merujuk kepada Yesus, ini hanya hipotesa yang selalu gagal validitas. Jangankan untuk memindahkan Betel keluar dari Yerusalem, ia bahkan tidak mampu membuat Bani Israel mengimaninya dan gagal memimpin 12 muridnya untuk tidak mengkhianati dan juga memungkirinya. Apalagi Yesus tidak pernah dibuang oleh Bani Israel selain hanya ditolak dan ingin dibunuh. Faktanya sejak lahir, hidup hingga disalib beliau tetap di Yerusalem bersama Yahudi. Dia hanya ditolak setelah ia tidak mampu membuktikan kemesiasannya menurut harapan Yahudi ketika itu. Yesus dalam hal ini hanya diberi gelar secara bombastis oleh gereja, tetapi kinerja dan hasil serta prestasinya nol. Satu-satunya yang sukses mampu ia penuhi adalah nubuat tentang nabi palsu dan juga manusia terkutuk yang diramalkan di kitab-kitab samawi sebelumnya. Apalagi ajaran yang diperagakan oleh gereja hari ini tidak sesuai dengan ajaran Yahudi dan Yesus sendiri. Batu penjuru sebenarnya adalah metafora yang digambarkan oleh Alkitab tentang pembuangan Ismail ketika itu, yang dianalogikan sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan kini telah menjadi batu penjuru pasca pengutusan Nabi bagi seluruh umat melalui Muhammad SAW dari non-Bani Israel. Jangan terpengaruh dengan klaim gereja bahwa Betel, Baitullah atau kiblat spiritual umat manusia telah berubah menjadi tubuh Yesus, karena Yesus sendiri mengatakan akan dipindahkan, bukan merubah wujudnya. Baca Alkitab dengan baik dan benar. Dan hanya Muhammad SAW yang terbukti memenuhi semua ramalan tentang Mesias bagi seluruh anak manusia, karena mewajibkan seluruh anak cucu Adam mengimani semua nabi dan kitab samawi, menjalankan akidahnya secara sempurna, bertuhan tauhid, dan sukses memindahkan kiblat spiritual umat manusia keluar dari Yerusalem seperti yang telah diramalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Daud, Yakub, dan juga Isa alaihissalam. Karenanya jauh sebelumnya Yakub sendiri telah memperingatkan anak-anaknya saat itu bahwa kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan sampai dia datang yang berhak atasnya. Artinya akan ada yang datang. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Itu terbukti bahwa tidak ada dari Yahudi maupun kekristenan yang memenuhi nubuat ini, baik secara umat maupun kenabian. Dan ini terbukti di mana satu-satunya keturunan Abraham yang membangun kerajaan yang awet dan menjadi kiblat peradaban serta spiritual umat manusia serta seluruh bangsa adalah Islam yang berpusat di Mekah hari ini, dan juga adalah keturunan Ismail, bukan Yahudi apalagi kekristenan. Yesus pun turut memperingatkan kembali ramalan Yakub ini kepada Bani Israel ketika itu tentang pemindahan kiblat di dalam Injil Matius 21 ayat 43, di mana dikatakan, kerajaan ini akan diambil daripadamu oleh suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan jika saja Yahudi dan kekristenan tidak bebal, mereka tidak lagi menyembah Tuhan yang berbeda, apalagi yang diklaim oleh Israel atau Yahudi sebagai sekte rasis dan diskriminatif, dan tidak lagi menjadikan Yerusalem sebagai kiblat mereka. Umat Islam juga sukses memenuhi nubuat di Alkitab tentang ibadah haji dan kurban seperti yang telah diramalkan di kitab Ulangan 12 ayat 21. Dikatakan bahwa apabila tempat yang akan, artinya ini belum terjadi, nanti ini sifatnya ramalan, dipilih oleh Tuhanmu untuk menegakkan namanya di sana, artinya di luar dari Yerusalem, jauh maksudnya, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih kambing dombamu dan memakannya sesukamu. Dan ritual tahunan seluruh umat manusia atau bangsa ini hanya dilakoni oleh umat Islam di dalam ibadah haji dan juga kurban, bukan Yahudi apalagi kekristenan. Padahal tentang pemindahan kiblat sendiri keluar Yerusalem juga telah dijelaskan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 21 sampai 28. Dikatakan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di Yerusalem. Dan lagi-lagi Yahudi mengabaikan nubuat ini, apalagi kekristenan. Lanjutan Injil Yohanes ini juga menarik untuk dicermati. Yesus mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Dan saatnya, ini sifatnya ramalan, berarti belum terjadi pada saat itu. Nanti akan datang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus loh, dalam roh
dan kebenaran. Kita analisa. Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kata kamu di sini, Yesus merujuk pada pihak kedua jamak, yaitu Bani Israel yang kala itu tengah diajaknya bicara. Tidak termasuk Yesus di sini. Dan kata kami di sini, Yesus merujuk pada dirinya dan umat Islam yang benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebutnya Bapa. Adalah penyembah yang kami kenal, yaitu Tuhan Bapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyembah Yesus, patungnya, apalagi salib. Yesus menyertakan dirinya dengan umat yang kelak akan datang dan menyembah Bapa dengan roh kebenaran. Bukan menyembah Yesus. Lagi-lagi saya ingatkan, bukan menyembah Yesus. Dan dia mengatakan ini merujuk pada Bani Israel, terutama Kristen yang kini menyembah Yesus dan patungnya. Dan karenanya beliau mengatakan bahwa kamu dan kami dan kiblatnya juga sejatinya telah dipindahkan atau keluar dari Yerusalem. Dan terbukti selama hidup Yesus menyembah dan berdoa kepada Bapa seperti umat Islam. Dan karena ini sifatnya ramalan, maka Yesus mengatakan bahwa saatnya umat ini akan datang. Artinya di zaman beliau, Nabi dan umat itu belum datang. Itulah maksud dari nubuat ini. Kenapa Yesus dalam hal ini mengatakan, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal? Karena gereja tidak mengenal esensi Tuhan yang sejatinya adalah roh atau non-materi, bukan manusia, patung apalagi salib. Tetapi gereja mengklaim diri bahwa mereka menyembah Tuhan yang benar dan mereka kenal. Kenapa? Karena mereka merujuk dari perwujudan materi. Mereka mengenal materi, patung dan juga sosok Yesus. Padahal Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan adalah roh dan bukan manusia. Kenapa kelahiran Muhammad SAW oleh Alkitab disebut sebagai keajaiban di mata kita? Karena beliau bukan figur yang ditunggu oleh bangsanya seperti Yahudi yang giat melangitkan doa, memantau kemunculan bintang kejora yang diyakini sebagai tanda akan lahirnya seorang Mesias yang mereka nanti-nantikan, dan juga telah mempersembahkan ratusan ribu korban bakaran. Tetapi hingga alam ini telah mendekati saat-saat terakhirnya, permintaan mereka tidak lagi diberikan atau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka menyia-nyiakan kesempatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa ini. Tuhan akhirnya melakukan hal ajaib seperti janjinya dengan membumikan rasul pelaksana rahmatnya bagi segenap alam dari bangsa yang kala itu tengah terlelap dalam kemusyrikan dan kejahiliaan, sehingga membuat dunia tidak menduga akan lahir sosok manusia paling sempurna dari bangsa yang tidak diperhitungkan bahkan untuk sekedar melahirkan seorang pandai besi sekalipun selain pantas untuk dicibir karena kejahilian mereka ketika itu. Bahkan Daud alaihissalam sendiri juga telah memperingatkan Yahudi tentang ini di dalam Mazmur 118 ayat 23. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita, dan dipertegas kembali oleh Yesus di Injil Matius 21 ayat 42. Belum pernahkah kamu baca di kitab suci, batu yang dibuang tukang-tukang bangunan kini telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yahudi tetap tidak mengerti metafora yang digunakan Musa, Daud, dan Yesus. Karenanya hingga saat ini Yahudi terus berhayal tentang Mesias, sementara periode kenabian telah tuntas pasca pembumian Muhammad SAW selaku Nabi pemersatu seluruh umat. Akhirnya Tuhan mengutus Muhammad SAW dengan tanda yang berbeda agar Yahudi tidak bisa mendeteksinya dan menjadi kejutan seperti janjinya, di mana menjelang kelahiran Nabi SAW, alam telah terlebih dahulu menyentil benteng-benteng kemusyrikan untuk menandai titik-titik kezoliman, kebodohan, dan kesesatan yang akan dieliminasinya kemudian. Misalnya, istana Raja Persia retak, danau kultus pagan Majusi mengering, api abadi di kuil mereka yang hampir 1000 tahun menyala tiba-tiba padam, patung di biara-biara Romawi dan berhala yang menodai Ka'bah peninggalan Abraham di Mekah ketika itu rubuh, tanah Arab yang sebelumnya tandus dan gersang, setandus dan segersang jiwa orang-orang di sekitarnya, seketika diguyur oleh hujan sehingga tumbuhan menghijaukan kawasan ini, hewan-hewan bersukacita lalu berkembang biak menyambut lahirnya sang perahmat bagi segenap alam. Perbuatan tanda kelahiran beliau ini selain untuk melindungi Muhammad SAW dari Yahudi yang selalu ingin membunuh para nabi, juga untuk membuat kejutan di mata Bani Israel. Karenanya
seorang pendeta Yahudi yang pertama kali melihat tanda kenabian dari Muhammad SAW mengingatkan kepada paman beliau ketika itu agar tidak membawa Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam, karena jika Yahudi mengetahuinya mereka akan membunuhnya. Keajaibannya kian lengkap karena Arab ketika itu tengah dalam isolasi kemusyrikan, kebodohan, kejahiliaan, kesesatan, dan kerap terjadi perang besar antara suku meski jumlah mereka tidak terlalu banyak sebenarnya. Tetapi seketika muncul Nabi yang mampu membuat kaum ini menjelma menjadi bangsa yang bersatu, kuat, dan bisa mengeliminasi superioritas Romawi dan Persia yang saat itu tengah menguasai hampir separuh dunia. Yesaya 1 ayat 1-39 juga telah meramalkan di mana Yerusalem akan dibebaskan dari berbagai kejahatan persekongkolan politik antara Yahudi, Kristen, dan penjajah dalam hal ini Romawi, serta memperbaiki kerusakan kemanusiaan di semua lini. Dan terbukti satu-satunya umat yang mampu mengusir Romawi dari Yerusalem hanya Islam, bukan Yahudi, apalagi kekristenan yang justru adalah penjajahnya. Muhammad SAW juga terbukti sukses memenuhi nubuat di Alkitab secara sempurna tentang Mesias bagi seluruh umat, menjadi pencontoh manusia paling paripurna, meletakkan semua definisi terbaik dan terbenar tentang semua hal di kehidupan ini, dan menutup periode kenabian secara gemilang dengan menyatukan seluruh anak cucu Adam dalam satu agama yang mengadilkan semua pihak bernama Islam. Karenanya tentang pengikut sejati Nabi terpuji ini bukan tentang mereka yang hanya giat memujinya tanpa berlaku terpuji, membanggakannya tanpa membuatnya bangga, dan bukan pula mereka yang merasa mencintainya tanpa mengikuti pengajarannya secara hakikat, melainkan mereka yang mengamalkan ajarannya secara komprehensif dan kontekstual atau kafa, karena cara itu adalah cara terbaik di dalam mengimaninya, pujian terindah di dalam memujinya, dan perilaku penuh cinta di dalam mencintainya. Salam bagi yang berpikir, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.